Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebaikan, salam latis. Terima kasih kawan-kawan semua atas kehadiran kawan-kawan di YouTube ini dan menyaksikan YouTube ini latis dari awal hingga terakhir. Terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Jadi dalam bahasa itu bisa kita lihat menjadi beberapa hal, yaitu bahasa adalah alat komunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Juga bahasa mengantar manusia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dan dia maksud. Lalu bahasa juga merupakan alat komunikasi antar negara di seluruh muka bumi ini. Nah, disinilah kita bicara bahwa bahasa merupakan pengantar dari apa yang ingin kita sampaikan dan ingin dipahami oleh orang lain. Nah, jadi di sini bahasa ini selalu berkaitan dengan sebuah negara. Sebuah negara memiliki bahasa sendiri karena bahasa itu terbentuk dari akar bahasa mereka, yaitu dari budaya yang berkembang, dari perdagangan. Biasanya bahasa itu muncul dari sebuah interaksi perdagangan yang sangat kuat. Di Indonesia ini budaya Melayu demikian kuat hingga jadi bahasa di seluruh Indonesia dipakai bahasa Melayu. Karena ini juga sudah mencakup seluruh ASEAN, bahasa Melayu dipergunakan hingga bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu itu sendiri. Jadi bahasa Nusantara. Nah, jadi Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki akar peradaban yang sangat tinggi hingga saat ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyaknya orang-orang asing yang terus mengamati Indonesia, baik perkembangan teknologinya, perkembangan bahasanya, perkembangan olahraganya, dan seluruh budayanya, dan juga militernya, hingga ke orang yang cerdik pandainya. Karena terlihat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat-sangat diakui di seluruh muka bumi ini. Nah, ini juga disebabkan karena sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang sangat-sangat terlihat bagus, terlihat baik karena baik tutur bahasa maupun adab yang sangat di peradaban itu merupakan bagian dari yang ada pada diri bangsa Indonesia ini, sangat dihargai. Seperti ramah tamah, cara ngomong juga sopan, terus cara bicara juga cara bicara juga tersampaikan dan juga tahu menghadapi orang-orang asing. Nah, tapi ada satu hal yang kita sangat-sangat hilang dari budaya ini, adalah kepercayaan diri. Lewat bahasa kita jatuh, berhadapan dengan asing kita jatuh, berhadapan dengan orang yang kita tidak kenal kita pun jatuh. Karena itu tadi, karena kita tidak menguasai bahasa mereka. Ini fatalis juga bagi kita semua. Harusnya mereka yang datang ke sini memahami bahasa kita, bukan kita minder yang tidak memahami bahasa mereka, walaupun mereka internasional. Seperti itu. Nah, ini dipakai di berbagai negara. Menurut saya itu bukan sebuah masalah. Yang penting apa yang kita bisa kita bicarakan aja dengan dia. Dia juga akan merespon dan dia akan mengerti apa yang kita maksud. Nah, jadi bahasa itu merupakan bagian yang terpenting. Bahasa adalah bagian yang mempengaruhi
Karena bahasa itu bermain dalam teks, dalam literasi, dalam media massa, baik elektronik, cetak, maupun media sosial lah, seperti media sosial lainnya. Jadi bahasa ini sangat-sangat mempengaruhi dalam aspek untuk memperlihatkan berbudayaan dan beradabnya bangsa ini. Nah, jadi bahwa bangsa ini juga bagian dari bangsa yang lain di luar muka bumi ini. Nah, tapi kita selalu melihat orang asing itu bagian dari yang membuat kita minder, membuat kita malu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki bahasa yang mereka pahami. Itu bukan masalah menurut saya, karena bahasa-bahasa yang mereka gunakan pun, mereka menggunakan bahasa Indonesia pun tidak baik. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki kekuatan untuk itu, kepercayaan diri pada bahasa bangsa ini. Seperti itu. Karena bahasa bangsa ini adalah bahasa yang sangat-sangat mengagungkan keberadaban, mengagungkan kemuliaan, menghargai tamu, memuliakan kebaikan. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh bangsa ini adalah bahasa-bahasa yang sangat menghormati mereka. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi bahasa ini selalu berhubungan dengan literasi, dengan media sosial pada umumnya, dan khususnya yaitu televisi, radio, dan internet. Nah, jadi bahasa ini juga memproklamasikan sebuah pernyataan bahwa kita memiliki bangsa. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang terjadi. Nah, jadi bahasa-bahasa yang kita pergunakan pun kebanyakan adalah bahasa-bahasa asing, diasimilasikan ke bahasa Indonesia. Oke, good, lain sebagainya. Walaupun banyaknya pemakaian bahasa-bahasa di Indonesia seperti kantor, almari, terus apalagi meja, kursi, dan lain sebagainya. Tapi itu bagian dari serapan, bahasa serapan. Nah, akhirnya kita tidak memiliki bahasa sendiri yang menjadi bahasa keseharian. Nah, makanya untuk memperdayakan bahasa itu, jadi bahasa Indonesia harus menjadi mata pelajaran penting juga. Jadi bukan hanya matematika, bahasa Inggris, bukan. Tapi bahasa Indonesia merupakan bagian dari pembelajaran yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah umum, dan mata pelajaran bahasa Indonesia ini bagian dari bahasa yang harus diutamakan. Seperti itu. Nah, jadi bahasa ini, ketika kita bicara tentang bahasa ini, makanya banyaknya buku-buku di Indonesia ini yang membicarakan segala hal-hal yang tentang romantisme, tentang segala sesuatu yang bersifat populer. Inilah yang membuat kita jadi jatuh terus-menerus, dan juga terlalu asik dengan kata-kata pujian, kata-kata yang sangat mengagungkan seseorang. Itulah yang terjadi. Jadi memang bahasa itu memiliki halus, lemas, dan bahasa halus, bahasa yang baik, bahasa jadi ada pertemanan antara ke bawah kita, sejajar kita, dan ke atas kita harus menggunakan bahasa yang halus, seperti Anda, kamu, kalian, engkau, segala macam. Jadi harus ada memiliki tata aturan yang jelas. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang memiliki tata aturan yang lengkap, walaupun masih banyak hal-hal yang dicapai oleh bahasa asing. Nah, di sisi yang lain juga, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia ini. Nah, jadi kenapa kita harus menyingkirkan bahasa kita?
Karena bahasa juga menunjang budaya. Bahasa juga memperlihatkan siapa kita, siapa negara kita. Seperti itu. Jadi bahasa itu adalah merupakan khas dari sebuah negara atau bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa juga yang memiliki bahasa yang khusus, bahasa yang terpelajar, seperti itu. Nah, tapi sayangnya bahasa-bahasa yang ada di bangsa ini, orangnya bangsa ini tidak pernah tidak pernah memiliki kebanggaan ketika berbicara dengan bangsa asing lewat bahasa Indonesia. Seperti itu yang terjadi. Nah, percakapan bahasa itu digunakan dalam dunia intelektual. Jadi bahasa Indonesia itu pun digunakan oleh literasi-literasi yang ada. Nah, banyaknya buku-buku kita keluar itu, seperti ada beberapa buku seperti Pramudia Anantatur, itu merupakan salah satu yang sangat-sangat bahasanya juga sangat dipakai dalam dunia sastra Indonesia. H.B. Jasin, lalu siapa lagi? Nah, itu sangat-sangat dipakai dalam bahasa sastra Indonesia. Jadi patokan awalnya ya ini tadi, bukunya, bahasanya Pram, atau bahasa yang dikeluarkan oleh sastranya Pram. Jadi itu menunjukkan keberdayaan bangsa ini. Dalam buku-bukunya Pram selalu mengungkapkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat melawan penindasan, melawan keburukan. Nah, di sisi yang lain juga Pram mencontohkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki idealisme, memiliki kemauan yang sangat kuat dalam hal apapun. Gitu. Jadi bukan bangsa yang rendah diri, tapi bangsa yang memiliki kualitas diri. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi bahasa ini merupakan bahasa yang sangat-sangat untuk menyatakan diri kita bahwa bangsa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi apa yang terjadi dalam setiap ujian-ujian di sekolah-sekolah negeri, bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat diagung-agungkan, sangat dimuliakan. Padahal bukan itu sebenarnya tujuannya. Jadi belajar di sekolah itu adalah pembelajaran tentang hal-hal yang berbau dengan Indonesia. Seperti itu, geografi, sejarah, bahasa Indonesia, lalu apalagi budaya, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini adalah dimatangkan, dikuatkan dalam sistem pendidikan di bangsa ini. Karena kenapa? Karena bila bangsa ini terus-menerus menyerap bangsa asing, akhirnya kita apa? Kita bukan jadi memiliki bahasa sendiri. Kita akhirnya menjadi memakai bahasa orang lain terus-menerus. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita mulai. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita anggap sebagai bahasa pengantar dalam keseharian, atau bahasa ibu. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita kuatkan pada bangsa ini. Karena bahasa itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat berpikir, pemikiran. Seperti itu. Nah, sementara orang-orang kita pun tidak diarahkan untuk dalam sistem pendidikan kita untuk melakukan sebuah pengajaran, menulis, membaca, dan juga berdiskusi, tapi diarahkan kepada hal-hal yang bersifat materialisme. Apa? Untuk melakukan sebuah yang sifatnya ekonomis. Memang itu perlu. Saya nggak pungkiri bahwa ekonomi tidak perlu. Nah, tapi dalam satu sisi ada juga bahwa bahasa ini merupakan bagian yang terpenting juga. Seperti itu. Dalam hal apa? Menulis, mengungkapkan rasa, mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan ketidakenakan dengan cara yang halus atau dengan cara yang frontal. Seperti itu.
Nah, bahasa dalam sastra Indonesia itu digalakkan. Sastra kita hampir hilang. Setelah Pram meninggal dunia, tidak ada lagi tokoh yang bisa diandalkan. Seperti itu. Sebut tokoh sastra Indonesia, nggak ada. HB Yasin meninggal, digantikan Pram. Atau kedua-duanya lah, Pram dan HB Yasin. Atau kita setuju dengan satu orang, Pramudianantatur. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita menjauhkan diri dari dunia literasi. Bangsa ini terbiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau dengan sastra. Padahal sastra itu adalah melatih berbicara, melatih melatih keberanian, melatih ke pemikiran yang positif, dan memiliki keyakinan yang kuat pada sebuah bentuk kebangsaan. Lalu ditambah dengan agama sebagai penutup dari segala hal yang mengarahkan kita pada sebuah ketuhanan. Seperti itu. Akhirnya kita bicara alam langit, juga bicara tentang sastra. Dan seperti itu. Lewat perumpamaan-perumpamaan. Seperti kita mengatakan pada sesuatu, seperti gini, wahai engkau yang kupuja, wahai engkau yang kulihat, wahai engkau yang kuharapkan, wahai engkau yang kutunggu kehadirannya, wahai engkau yang bak bulan purnama yang melapisi danau, bulan purnama yang melapisi keindahan danau. Itu kan ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat merdu, sangat-sangat cantik, sangat indah. Dan itu membuat senang orang lain. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada juga ungkapan-ungkapan sastra yang menyindir pada sebuah ketidakadilan, menyindir pada sebuah kemunafikan dalam politik, menyindir dalam segala hal yang berbau-bau asing, dan dalam keterindasan, ketidakadilan. Sastra itu mengajarkan hal tersebut. Seperti itu. Jadi perumpamaan inilah yang dimainkan oleh orang asing hingga kita terbuai oleh apa yang mereka maksudkan. Karena kita tidak memahami teks, tidak memahami makna kalimat, tidak memahami makna kata, tidak paham tentang arti kata. Akhirnya seperti ini. Nah, akhirnya kita kemari. Jadi bahasa itu adalah mengarahkan pemahaman pada tulisan, pada makna kalimat, pada makna kata, anak kalimat, dan lain sebagainya. Apabila kita bermain dalam dunia lepas dari literasi, maka kita tidak akan memahami bahasa, karena bahasa itu selalu berkaitan dengan literasi, berhubungan dengan diskusi, berhubungan dengan tulis menulis. Akhirnya mencerdaskan kita dalam menganalisa segala hal, khususnya politik. Seperti itu. Tapi bila orang tidak memahami bahasa dan sastra, maka orang tersebut akan kering. Seperti itu. Jadi inilah yang akhirnya orang itu tidak bermakna, tidak memahami. Seperti itu. Karena itu tadi, bahasa itu digunakan dalam literasi, dalam teks, dalam kalimat, dalam kata, bahkan dalam huruf. Nah, jadi fungsi dari kalimat itu, fungsi dari bahasa itu adalah mengajarkan kita untuk memahami, untuk memaknai segala sesuatu yang ada di luar kita. Itu bahasa. Tapi bila kita tidak memperbanyak literasi, maka apa yang terjadi? Akan kering apa yang kita rasakan. Kita tidak memahami apapun yang kita baca. Kita tidak memahami
maksud dari kalimat, kita tidak mengerti arti kalimat, kita tidak memahami anak kalimat, kita tidak memahami tujuan dan maksud dari sebuah buku, hingga kering. Kita hanya sekedar membaca, tapi tidak tahu maksud dan tujuan dari sebuah buku dibuat seperti itu. Akhirnya kita salah kaprah dalam menilai sebuah buku. Karena apa? Kita tidak memahami bahasanya. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Hingga kita tidak melekatkan diri kita pada budaya-budaya yang ada di luar bangsa kita. Seperti itu. Walaupun budaya yang ada dalam bangsa ini adalah budaya dari daerah-daerah, tapi sudah dijadikan sebuah budaya nasional. Karena budaya nasional adalah budaya daerah-daerah. Jadi budaya daerah-daerah itu adalah budaya nasional. Seperti itu. Nah, bahasa yang digunakannya pun bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus pahami. Kita tidak terjebak pada buku-buku yang bersifatnya mengajak pada sebuah keburukan, mengajak pada sebuah pemahaman yang kita tidak pahami tapi kita ikuti, radikalisasi, indoktrinasi. Nah, jadi indoktrinasi ini masuk melalui kalimat, melalui bahasa. Karena apa? Rutinitas yang kita baca. Nah, kita tidak memahami makna kalimat, arti kalimat, tujuan kalimat. Demikian juga kata dan maksud dari pembuatan buku hilang. Makanya sastra itu diwajibkan di sekolah. Bahasa Indonesia ini diwajibkan di sekolah melalui sastra. Karena sastra ini adalah mengungkap setiap kalimat yang merusak. Seperti itu. Karena sastra lah, kalimat-kalimat sastra lah yang mengajarkan kita pada mengajari kita pada keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya sejenis. Nah, ini harus kita bicarakan, ini harus kita ungkapkan, ini harus kita pahami. Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Karena dia pengantar komunikasi antara kita dan orang lain, antara orang lain dan kita. Hingga kita tidak terbelenggu oleh pemahaman-pemahaman yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Jadi bahasa itu bukan sekedar ngerti, tidak, tapi memahami maksud dan tujuan dari apa yang dibicarakan. Dari mana? Dari setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka. Seperti itu. Apalagi kalimat itu diulang-ulang. Hal yang sama tapi menggunakan penggunaan bahasa kalimat yang lain, tapi maksud dan tujuannya sama. Ini yang membahayakan sekali. Akhirnya yang terjadi adalah indoktrinasi terhadap sebuah maksud, indoktrinasi terhadap sebuah ketidaksadaran, hingga akhirnya kita terjebak oleh kalimat orang lain yang menggunakan kita sebagai alat mereka untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Baik penggunaan Islam, baik penggunaan politik, baik penggunaan budaya. Seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi jangan menggunakan kalimat, kita mendengar kalimat, lalu karena ada kata Islam lalu kita mengikuti. Karena dia seorang Habib, maka kita wajib mengikuti, tidak bisa. Seperti itu. Habib ini adalah gelar orang, seorang sayyid, keturunan Rasulullah yang memiliki kualitas, yang memiliki pemahaman,
yang memiliki kecerdasan, dan setiap orang datang ke beliau itu mengalami sebuah perubahan. Perubahan apa? Karena apapun yang ditanya sama beliau dijawab, baik melalui agama maupun ilmu dunia. Akhirnya apa? Melegakan orang tersebut karena terpecahkan masalah yang dihadapi. Nah, Habib itu gelar dari masyarakat. Karena apa? Seorang syahid yang berhasil membahagiakan masyarakat yang ada sekeliling dia. Dalam hal apa? Ekonomi, ilmu, pengetahuan, dalam agama, pelaksanaan agama, pemahaman agama. Jadi antara alam dunia dan alam langit dia satukan. Akhirnya jadi masyarakat mencernanya dengan baik, mencernanya dengan senang. Karena apa? Karena inilah bentuk dari sebuah pengajaran lewat bahasa yang disampaikan. Nah, seorang Habib ini mengajarkan sebuah pemahaman dengan cara lembut, halus. Bukan mencaci orang, bukan memarahi orang, bukan memusuhi orang. Dan jangan menggunakan kalimat Islam hanya untuk keperluan dia. Ini yang membahayakan sekali. Demikianlah guna bahasa, hingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat buruk. Inilah tujuan bahasa. Nah, bahasa Indonesia khususnya dalam penggunaannya lewat sastra. Karena sastra ini juga mengindoktrinasi. Ketika kita baca bukunya, bila kita tidak ngerti, maka kita ingin menjadi seperti orang dalam buku. Salah satu buku Edward Said, saya lupa nama judulnya, karena seperti itu. Karena ini orang Amerika sering membaca buku orang asing, hingga dia ingin jadi seperti orang yang ada di dalam buku tersebut. Karena kenapa? Karena melalui indoktrinasi, bahasa-bahasa yang halus, yang tidak disadari. Hingga apa yang terjadi? Mereka ingin seperti orang yang ada dalam buku. Seperti itu. Hingga dia bukan jadi orang asli penduduk, tapi dia ingin menjadi seperti orang asing yang ada di dalam negaranya. Seperti itu. Karena yang diungkapkan dalam buku sebuah cerita tentang seorang yang memiliki pengetahuan yang luas segala macam, tapi menghilangkan akar budaya dari sebuah masyarakat, hingga masyarakat ingin menjadi sebuah orang yang seperti ada dalam buku tersebut. Itu di kampung, itu penjajahan Inggris masuk, mereka menyebarkan novel-novel mereka, hingga ingin merubah akar budaya, mengangkat akar budaya mereka menjadikan seperti orang Inggris. Nah, itu berhasil dilakukan. Seperti itu, Edward Said. Ini yang terjadi. Nah, jadi pengertian, pemahaman terhadap bahasa itu sungguh-sungguh sangat-sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena kita tidak terjebak oleh omongan orang-orang yang membuat kita terindoktrinasi. Karena mereka selalu menggunakan bahasa yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Mengajak kita untuk melawan sesuatu keburukan, melawan kita untuk melakukan sebuah menurut versi mereka kebaikan, tapi yang digunakan adalah agama. Ini yang terjadi. Nah, inilah yang saya maksud bahwa bahasa itu sangat diperlukan, karena dia penggunaan dalam kalimat-kalimat, baik dalam lisan maupun dalam teks tulisan. Nah, inilah yang saya ulang-ulang pada bab-bab yang lalu, juga pada video-video sebelumnya sudah ungkapkan ini. Tapi ini lebih khusus lagi saat ini saya bicarakan tentang ini. Karena itu tadi yang dipengaruhi adalah otak, cara berpikirnya. Mereka membuat cara berpikir kita menjadi cara berpikir mereka.
Inilah bahasa. Bahasa merupakan sangat-sangat ekstrim. Dia masuk dalam kelembutan, tapi dia mengunyah kita dari dalam hingga kita tidak menjadi siapa-siapa. Karena apa? Kita mengikuti apa yang dia katakan. Hingga kita menjadi budak. Menjadi orang yang tidak mengenal akar budaya kita. Kita tidak mengenal siapa diri kita. Karena itu tadi, pemahaman yang ada di dalam teks kita adalah bahasa-bahasa yang kita tidak pahami. Hingga kita mengerti menjadi bahasa keseharian kita. Akhirnya kita mengikuti orang yang kita selalu dengar, selalu kita baca bukunya, tulisannya. Karena apa? Kita nggak ada daya kritis terhadap teks, kalimat. Ini yang terjadi. Makanya berhati-hatilah dengan bahasa. Makanya saya bilang bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting dipelajari. Dengan tujuan apa? Kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang, dan kita juga bisa menyampaikan apa yang kita tidak sukai. Karena kita mengerti omongan orang tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Karena kita memahami kalimat, kita memahami kata, bahkan kita memahami buku yang dia berikan pada kita. Karena hal-hal yang seperti inilah yang selalu masuk ke dalam bangsa Indonesia dari dulu. Selalu politis. Bangsa asing menggunakan bangsa kita lewat agama, lewat militer, lewat ekonomi. Mereka gunakan segala macam cara agar bangsa ini terpecah, tidak bersatu. Lewat apa itu tadi? Penggunaannya apa? Bahasa, baik lisan maupun tulisan, baik audio, visual, tapi yang paling banyak dipakai di bangsa ini adalah audio. Kedua baru visual. Karena apa? Mempengaruhi cara berpikir. Karena audio bila diulang-ulang itu merupakan menjadi sebuah indoktrinasi. Karena apa? Bahasa yang tidak kita kenal, yang kita tidak pahami, kita masukkan terus-menerus menjadi bagian diri kita lewat segala sesuatu yang kita sukai. Islam dihina, Islam dimusuhi, Islam dicaci maki, Islam diserang, Islam dianaktirikan. Terus-terusan itu berganti, berbeda kalimat, tapi maknanya sama. Kita tidak sadari. Karena apa? Kita tidak memiliki power pada saat dia menggunakan bahasa Indonesianya untuk menjadi indoktrinasi. Nah, kita tidak sadari, dan itu masuk bertubi-tubi setiap hari, setiap waktu. Jadi ini yang terjadi. Nah, yang paling sering dimasuki oleh bangsa asing kepada bangsa ini lewat dua. Pertama, teks berupa novel, buku. Yang kedua, audio, visual, film. Video. Nah, lalu yang ketiga apa? Orang kita yang dimanfaatkan oleh orang asing untuk menggunakan pengaruh mereka agar masyarakat baik mendukung mereka. Orang-orang yang telah ditentukan oleh asing untuk bermain dalam negara ini dengan bayaran yang sangat tinggi tentunya. Nah, inilah maksud saya teman-teman semua, bahwa bahasa itu bahasa pengantar komunikasi. Bahasa merupakan pengantar komunikasi antara dua arah. Nah, inilah khususnya yang dipakai para ustadz, para pendeta, para pastor. Ini yang sering digunakan oleh mereka. Ini yang sering digunakan oleh mereka. Untuk apa? Untuk menyebarkan pengaruh. Nah, makanya bahasa Indonesia harus diajarkan menjadi bahasa utama.
dalam pengajaran pendidikan di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga mengajarkan pemahaman-pemahaman kata seperti konsonan, apalagi diftong dan lain sebagainya. Itu kita harus pahami juga. Objek, subjek, predikat, objek, subjek. Harus pahami juga. Nah, akhirnya larinya ke sastra. Karena banyak menggunakan kalimat-kalimat yang harus kita pahami lewat pemikiran. Seperti itu. Nah, tapi bahasa yang sering mereka gunakan adalah bahasa agama. Islam diserang, ulama dicaci maki, ulama diserang, ulama dipenjara, ulama. Itu terus yang mereka pakai. Bahwa seolah-olah Islam itu ditindas oleh perwakilan seorang ulama. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk mempengaruhi daya berpikir kita melalui orang-orang yang telah ditunjuk oleh mereka, dan itu dilihat oleh orang ramai sebagai seorang yang sangat dihormati. Ini kehati-hatian. Inilah pemahaman bersama. Makanya kawan-kawan saya bilang pada teman-teman semua yang hadir di sini, mari kita belajar membaca, mari kita belajar menulis, mari kita belajar diskusi. Karena serapan bahasa berasal dari menulis. Demikian juga diskusi. Seperti itu. Membaca, apalagi membaca. Banyak bahasa-bahasa yang kita masukkan ke dalam akal kita, otak kita. Untuk apa? Untuk melawan segala sesuatu yang kita tidak sukai. Seperti itu. Nah, tujuan bahasa inilah yang menjadi konkretnya bagi kita. Jangan digunakan untuk melawan bangsa sendiri. Karena lewat penggunaan kata-kata ulama, kata-kata ustadz, hingga orang terjebak oleh indoktrinasi. Karena ini harus kita kuatkan pada bangsa ini. Ini harus kita kuatkan dalam bangsa ini lewat pendidikan bangsa ini. Maka saya ulang-ulang terus ini. Ini bukan terserah kawan-kawan mau bosan mau enggak, tapi inilah yang saya ungkapkan dari awal hingga saat ini adalah tentang bagaimana kita mudahnya ditaklukkan, mudahnya kita diperalat, baik disadari maupun tidak disadari. Kita sudah terjebak oleh kalimat, kita terjebak oleh bahasa. Karena ini mereka gunakan terus-menerus secara berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu diulang terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Makanya saya bilang bahasa Indonesia dijadikan sebuah bahasa mata pelajaran ujian negara. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa kita pelajari biasa aja karena bahasa internasional. Tapi jangan dijadikan media utama. Jadi bahasa Indonesia dijadikan media utama untuk tanda kecakapan seseorang lulus dari sekolah. Seperti itu. Nah, ini harus kita mulai. Ini yang kita kuatkan. Ini harus kita lakukan. Karena mereka bermain dalam pengindoktrinasian itu selalu menggunakan bahasa lewat film, buku, kata. Nah, kata-kata ini banyak digunakan oleh orang-orang yang masyarakat menghormati mereka. Seperti ustadz, ulama, pendeta, pastor, baik Buddha, Hindu juga. Seperti itu. Karena apa? Masyarakat, rakyat Indonesia ini banyak yang tidak tertarik dengan literasi. Dari budaya mana itu? Karena budaya masa lalu yang terus diterapkan kepada
bapak mereka, kakek mereka menerapkan pada anak